Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya, Kang Ade, dalam channel Kang Ade Tradisional. Kali ini saya akan membahas tentang jenis tanaman yang sekiranya bisa dijadikan obat jikalau kita ada di tengah hutan atau di ladang atau yang jauh dari perkampungan. Jika kita kena goresan kayu atau pisau atau apa aja, inilah obatnya, obat alternatifnya. Jenis tanaman yang pertama adalah tanamannya kayak begini, ini jenisnya. Nah, ini jenisnya. Kayak begini jenisnya. Ini tanaman ini ada yang menyebut itu namanya ini komba-komba. Ini kayak begini. Komba-komba ini ada yang nyebut tanaman ini komba-komba. Tapi kalau di daerah saya ini namanya ini balakacida. Kalau di tempat saya nih kayak begini nih. Cara pemakaiannya, pengaplikasiannya, cara makainya, ambillah daunnya kurang lebih 7-8, kita kunyah-kunyah. Lalu kita aplikasikan kepada yang sakit tadi, kepada yang luka tadi. Dalam beberapa saat, insya Allah, biasanya luka itu akan berangsur membaik. Ini jenis tanaman yang pertama nih, namanya komba-komba atau balakacida namanya. Kalau yang ini ada lagi jenisnya kayak begini, nanti saya cari dulu. Nah, ini kawan, jenis yang kedua adalah tanamannya kayak begini. Nah, daunnya begini. Untuk bahan alternatif sakit pada kulit kita atau kulit yang terkena bacokan, lagi kerja di sawah atau di kebun, atau kena kayu atau kena apa aja, yang penting luka luar gitu. Nah, ini hampir sama kegunaannya kayak yang tadi. Ini pohon ini sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali buat mengobati luka pada kulit kita yang kena goresan. Nah, gini teman. Nah, ini pohonnya nih, ini daunnya. Nah, ini ambil aja kurang lebih 9 atau 11, kurang lebih dah gitu. Kira-kira aja sama kita ngambilnya. Lalu kita kunyah-kunyah aja dan aplikasikan lagi kepada yang sakit tadi, kepada yang kena gores. Tuh. Nah, ini jenis pohon yang kedua teman. Ya, kayak begini teman pohonnya, daun-daunnya ya. Ya gini. Yang ketiga itu jenis tanaman yang ketiga adalah mungkin udah pada tahu semuanya teman-teman juga. Jenis tanaman yang ketiga adalah pohon pisang teman. Itu kayak begitu, cuman jauh teman. Nanti kita ambil dulu, katin dulu ya. Bentar. Maaf teman, ini posisinya saya ada di tengah hutan. Beginilah kalau di tengah hutan nih, banyak semak belukarnya. Nah, ini pohon pisangnya teman. Ini pohon pisang. Nah, ini pohon pisangnya. Nanti kita tebas dulu sama golok. Nah, ini temen nih, ini getahnya kan ada getahnya nih. Ini pohon pisang ini ada getahnya. Nah, kayak begini. Nanti getahnya itu udah basahkan aja sama yang luka tadi. Ini gunanya biasanya kalau ini untuk luka yang kecil sih,
nggak terlalu besar lah. Misalkan biasanya darah itu cepat kering teman kalau pakai getah pisang nih, pohon pisang. Nah kayak begini tuh teman. Nah biarin lah ini di kebun saya teman, walaupun kita tebang juga. Nah ini ya, ini getahnya teman ya. Nanti si getah ini kalau kita ada yang sakit ini, udah itu aja, kena getahnya aja tangan kita yang tadi sakit, yang kena gores ya teman. Nah ini maaf saja, ini lagi di kebun nih, segini di kebun saya. Belum di ini nih, kebunnya masih bala. Masih banyak rumput. Dan jenis tanaman yang keempat teman itu yaitu biasanya ada di dapur sih biasanya, tapi itu paling mujara, paling manjur untuk kena gores atau kena serpihan kaca teman, beling kaca lah. Misalkan kaca itu bekas botol atau semacam gelas gitu. Dulu pengalaman saya waktu kecil, waktu seumuran tingkat sekolah SMP lah, sekitar 15 tahunan, saya itu nggak sengaja injak bekas itu serpihan kaca bekas, kalau nggak salah itu gelas teman, waktu disolokan. Jari kaki saya hampir putus teman, tapi saya menggunakan yang namanya obat alternatif yang tadi. Dan obat alternatif yang keempat adalah, pertama kita siapkan cabai kecil. Ya kalau di saya sih namanya itu cengek lah ya. Kalau di saya itu cabai kecil itu namanya cengek. Cuman dicampur lagi sama bawang merah, sama gula merah teman. Lalu itu dihaluskan, ditumbuk sebisa mungkin lah. Dan pakai kain sedikit buat membungkusnya. Nah setelah itu kita yang tadi kena luka sama serpihan beling atau kaca, kita basuh dulu sama air hangat biar bersih, biar nggak ada kotor-kotornya gitu teman. Nanti juga kalau sudah bersih lalu pasangkan aja itu pakai tali gitu ya, bungkus aja. Ya mudah-mudahan sih, biasanya yang saya rasakan itu cepat sembuh teman. Segitu aja dulu tutorial pembahasan dari saya. Yang telah menonton video ini, mohon di subscribe, like, and comment, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih dari Kang Ade nih, Kang Ade Tradisional Channel. Nanti kita sambung lagi dalam season yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.